Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, karena kasih setiamu lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami bertahan sampai akhir karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 273 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari ini, yaitu Minggu Advent yang pertama, diambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai ayat 8. Sebagaimana biasanya, mari kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para keruk,
tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benjamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Kita baca bersama. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melakukannya serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 tambah ayat 3. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita ini, seringkali kita berbuat salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon ampunan, kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa,
melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan paduan suara dari GMKI FIB USU.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat 1 tambah 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 84 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus di Kalvari.
Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan namanya pada malam ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada malam ini dari Injil Markus pasal yang ke-13 dimulai dari ayat ke-24 sampai dengan ayat 37. Demikian dituliskan, kedatangan Anak Manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan melihat Anak Manusia, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak terasa hari ini kita sudah di bulan Desember. 1 tahun hampir berlalu. Dan menurut tahun gerejawi, 1 tahun gerejawi sudah berlalu. Dan mulai hari ini kita memasuki minggu-minggu Advent. Minggu Advent yang pertama sampai yang keempat. Dan minggu Advent ini dinamai Tahun Baru Gerejawi. Oleh karena itu saya menyapa saudara, selamat Tahun Baru Gerejawi bagi kita semua. Agak sungkan ya, karena biasanya selamat tahun baru itu 1 Januari, kan begitu ya. Sekali lagi, selamat tahun baru gerejawi bagi kita semua. Selamat tahun baru gerejawi bagi kita semua. Iya, itu baru mantap ya. Saudara-saudara, kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus.
Apa arti Advent? Advent artinya datang atau kedatangan. Ketika kita merayakan Advent, ada dua peristiwa penting yang kita ingat. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di kota Bethlehem Efrata di provinsi Judea. Yang kedua, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dan menghakimi dunia ini. Kapankah itu terjadi? Yesus tadi mengatakan, tidak satu orang pun tahu tentang waktunya, tentang masanya itu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa, Allah Bapa yang tahu tentang itu. Kita akan sedikit terusik. Kenapa Yesus mengatakan anak manusia pun tidak tahu? Padahal Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, Yesus memberi teladan kepada kita. Kalaupun dia tahu, dia tidak mendahului Allah Bapa. Oleh karena itu kepada kita dia ingin supaya kita jangan mencoba-coba, menebak-nebak, mereka-reka, menafsir-nafsir, atau mengkalkulasi hari-hari yang ada. Karena memang menurut sejarah gereja, ada beberapa hamba Tuhan atau pendeta yang sudah mencoba-coba menetapkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Peristiwa pertama terjadi tahun 1870. Peristiwa kedua tahun 1914. Dan ada lagi di atasnya itu. Dan yang paling baru yang terjadi di Indonesia, di Bandung. Seorang pendeta bernama Manampin Siboya menetapkan tanggal kedatangan Yesus itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Apa yang terjadi dengan para jemaat? Yang pertama dan yang kedua itu berakhir sangat tragis. Karena pendeta itu mengatakan kepada jemaatnya supaya semua kita menjual harta benda kita, rumah kita. Kita tidak memerlukan harta kekayaan, harta benda. Itu akan berlalu. Jual, bagikan kepada orang banyak, terutama kepada orang fakir miskin. Yang kita perlukan hanya pakaian putih. Saudara-saudara, mereka patuh. Karena pendetanya mengatakan begitu, mereka jual. Mereka bagikan ke fakir miskin, ke panti asuhan, kemana-mana sampai habis. Dan mereka mengenakan baju putih. Mulailah mereka mengikuti ibadah penyambutan kedatangan Tuhan kedua kali. Mereka bernyanyi, berdoa, membaca firman terus berulang-ulang. Sampai kepada hari yang ditentukan sang pendeta, nyanyian makin keras, jeritan, seruan makin kuat. Sampai hari itu berlalu, hari Tuhan yang dikatakan pendeta tidak datang. Mulailah mereka histeris, mulailah mereka menjerit-jerit, mana hari Tuhan, mana Tuhan? Mereka mulai panik, mulai kehilangan akal pikiran sehat. Karena untuk kembali ke masyarakat nggak bisa lagi. Mereka sudah meninggalkan pekerjaan, mereka sudah menjual semua harta bendanya, tidak ada tempat tinggal. Akhirnya mereka saling, apa nama itu istilahnya, kalau bahasa Batak, marsiraukan. Saling, apa namanya, mencakar. Saling mencakar, saling memukul,
saling membanting, menjatuhkan, saling membunuh. Seperti orang kesetanan. Tidak terkendali, tidak terkontrol. Pendetanya pun dirame-ramekan mereka. Habis ratusan orang menjadi mayat pada waktu itu. Begitu juga saudara kita menampin si Buya. Dia mengatakan hari Tuhan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Beberapa mahasiswa percaya kepada yang dinubuatkan oleh Menampin. Mereka meninggalkan bangku kuliah. Mereka mulai ikut ibadah. Mereka tidak peduli lagi dengan sekolahnya. Saudara-saudara, sampai hari yang ditentukan, lewat harinya, tidak ada terjadi apa-apa. Akhirnya gereja-gereja melaporkan Menampin telah mengajarkan kesesatan, ajaran sesat, telah melakukan pembohongan publik, dan telah menimbulkan korban bagi jemaatnya. Akhirnya dia berurusan dengan aparat hukum. Saya enggak tahu apakah dia di penjara atau tidak. Tetapi inilah contoh-contoh orang-orang yang mendahului Tuhan. Sepertinya mereka lebih tahu tentang kedatangan Tuhan daripada para malaikat, daripada Tuhan Yesus. Mereka tidak menunggu keputusan Tuhan. Mereka tidak menunggu firman Tuhan. Mereka melupakan apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, apa yang terjadi nanti kalau waktunya tiba, kata Tuhan Yesus? Pada saat itu matahari akan gelap, bulan tidak akan bersinar, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa yang di langit akan hancur. Gelap gulita akan terjadi di mana-mana. Tadinya kalau kita memandang ke jagat raya, ke langit sana, begitu indah. Tapi pada hari kedatangan Tuhan itu akan menjadi gelap. Tidak ada terang. Dan pada saat itu, kata Tuhan Yesus, orang akan melihat Anak Manusia datang di antara awan-awan turun ke bumi. Kedatangan Tuhan Yesus ini sama seperti kenaikannya ke surga. Saudara masih ingat apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 11. Di sana dituliskan demikian. Ketika ia, maksudnya Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Lalu malaikat mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia naik dengan awan, dia turun dengan awan. Itu janji yang disampaikan Tuhan lewat para malaikatnya. Lalu setelah Anak Manusia itu datang, saat itu Tuhan yang datang itu akan menyuruh keluar semua malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Artinya orang-orang yang bekerja di antariksa, di satelit-satelit, di planet-planet lain pun, kalau dia punya iman kepada Yesus, akan dikumpulkan, akan disatukan, dan orang-orang pilihannya ini dari semua penjuru tadi akan menerima kehidupan yang kekal.
Bukan hanya mereka, juga orang-orang yang sudah mati akan dikumpulkan Tuhan Yesus melalui kebangkitan. Mereka yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangkit, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kita boleh membaca Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Mikael adalah pemimpin malaikat, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Pertanyaan bagi saudara melalui firman ini, ketika Yesus turun, ketika para malaikat mengumpulkan orang-orang pilihannya, apakah saudara ada dalam kumpulan itu? Pun ketika saudara kelak akan meninggal dunia, saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, lalu dikumpulkan. Sebagian menerima kehidupan yang kekal, sebagian menerima atau mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara berada di kelompok penerima kehidupan yang kekal? Atau jangan-jangan di bagian penerima kehinaan dan kengerian kekal? Saudara-saudara, jawabannya ada pada dirimu, bukan pada saya. Kamu yang menentukan apakah kamu masuk dalam kelompok penerima hidup kekal nantinya, atau harus mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus berkali-kali. Oleh karena itu, karena kamu tidak tahu waktunya, berhati-hati dan berjaga-jagalah. Apa maksudnya berhati-hati dan berjaga-jaga? Yesus mau dalam hidup kita yang singkat ini, kita mempersiapkan diri dengan baik. Kepada kita sudah dianugerahkan, sudah dikaruniakan keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Soal itu tidak perlu diragukan. Pengorbanan Tuhan Yesus telah menebus kita dari cengkeraman dosa dan maut. Itu tidak perlu diragukan. Yang perlu kita ragukan, apakah dalam perjalanan hidupmu setelah menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, bisa kamu menjaga itu? Bisa kamu memelihara itu? Keselamatan dan hidup yang kekal itu sudah diberi. Sekarang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana mempertahankan itu dalam hidup kita sehari-hari, sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali. Bahkan Yesus tadi mengingatkan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa maksudnya itu? Kedatangan Tuhan Yesus yang paling dekat adalah kedatangannya menjemput
saudara, saya, kita semua, dengan waktu dan cara mungkin berbeda. Dua hari lalu saya menerima kiriman video. 1 hari lalu atau 2 hari lalu. Saya membuka satu peristiwa yang mengerikan di pinggiran Danau Toba. Ada sebuah desa di Kabupaten Humbagas yang ditimbun longsor lumpur dan batuan-batuan besar. Rata, desanya lenyap, 15 rumah lenyap, 12 orang hilang, terkubur. Tapi saya terharu. Ada sebuah gereja, saya tidak tahu gereja apa itu, tegak berdiri. Sementara beberapa hotel lenyap, ditimbun lumpur yang banyak dan batu-batu, semua batu-batu. Saudara bisa cari di YouTube nanti. Saudara-saudara, 12 orang diakhiri Sang Pencipta melalui longsoran lumpur dan batu besar pada hari yang sama, dengan cara yang sama, tapi umur yang berbeda. Umur yang berbeda. Itu berarti jangan menganggap bahwa kematian itu nanti akan terjadi sewaktu tua, sesudah tua. Ketika saudara melihat saya dengan rambut yang putih, dengan alis yang sudah putih, pasti saudara bisa menebak pendeta ini enggak lama lagi. Begitu ya? Lalu saudara yang masih muda, yang masih rambutnya hitam semua, merasa hidup lebih lama. Mari kita lihat ke depan. Siapa kita lebih lama hidup? Karena hidup kita bukan ditentukan hitam putihnya rambut kita. Hidup kita bukan ditentukan berapa banyak, berapa sedikit, apa yang kita makan, apa yang kita minum, bukan. Hidup kita bergantung kepada Dia yang memberi kehidupan itu. Saudara yang muda-muda tidak bisa menyimpulkan bahwa hidupmu masih lama. Ya, secara manusiawi bolehlah. Secara manusiawi. Tetapi secara rohani, secara ilahi, secara sorgawi, saya kira saudara tidak berani mengatakan itu. Karena Yesus mengatakan tadi, Dia bisa datang menjelang malam. Dia bisa datang tengah malam. Dia bisa datang larut malam. Dia bisa datang pagi-pagi buta. Itu artinya Dia bisa datang ketika masih anak-anak, ketika masih remaja, ketika masih pemuda, ketika sudah kawin, ketika sudah punya anak, atau ketika sudah punya pahopu, atau ketika sudah punya nini dan nono. Dan Dia juga bisa datang kapan saja, dalam kondisi kita apa saja. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri. Kita tidak bisa bahasa Batak, mengasta orang lain, menjengkal orang lain, bahwa dia lebih cepat mati daripada aku. Enggak bisa. Lihat aja peristiwa-peristiwa. Masih muda, masih gagah, tabrak mobil habis. Ada yang hanya tidur, ada yang habis main olahraga, main badminton, habis. Ada yang sedang mengikuti rapat, habis. Salah satu dosen kami baru saja 1 bulan yang lalu, ketika rapat. Dan saya masih mengingat
mantan bisop kita, pendeta MSC Simorangkir, habis khotbah duduk di sini, habis. Apa kita berani mengatakan bahwa kita masih lama hidup? Saudara-saudara, hati-hati. Jangan pongah, jangan mendahului Tuhan, jangan menghakimi sesama, jangan lebih tahu, jangan sok tahu daripada Tuhan. Kita harus lebih takut akan Tuhan, harus merendah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberitahukan waktunya kepada kita, maka kita harus senantiasa bersiap. Anggaplah nanti malam Tuhan datang. Anggaplah besok Tuhan akan datang. Anggaplah minggu depan Tuhan akan datang. Bulan depan, tahun depan. Tapi lebih bagus kalau kamu menganggap nanti malam akan datang, besok akan datang. Itu lebih dekat. Kenapa? Itu artinya kita akan lebih bersiap. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak pernah mati. Saudara-saudara, matahari, bulan, bintang, kuasa langit saja bisa hancur. Kita enggak tahu berapa lama umur matahari dan bulan dan bintang-bintang. Mulai dari nenek moyang kita sudah ada itu. Mulai dari zaman Adam sudah ada matahari. Kita enggak tahu. Itu pun bisa hancur, kata Tuhan Yesus. Itu pun akan rontok, kata Tuhan Yesus. Apalagi kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa yang ada pada kita. Jadi seandainya pun nanti saudara diberi Tuhan kesempatan memiliki kuasa, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki kekuatan, memiliki harta benda, kekayaan, kesuksesan. Saat itu datang, tetaplah hati-hati. Karena saat-saat seperti itu datang kepada kita, iblis sering kali menggiring kita, menyeret kita, supaya kita mengatakan ke hadapan teman-teman kita, bahkan di hadapan Tuhan, inilah hasil kerja kerasku, inilah hasil jerih payahku selama ini, inilah hasil ketika aku mau bersakit-sakitan, inilah karena kehebatanku. Kita jatuh ke dalam kesombongan, kita jatuh kepada keangkuhan, tinggi hati, dan kita lupa kepada Dia yang memberi keberhasilan itu. Kita menyangka keberhasilan itu karena kita, padahal di dalam Ulangan itu pun sudah dituliskan bahwa tenaga, kekuatan untuk bekerja pun itu datang dari Dia. Itu datang dari Dia. Berani kita mengatakan bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah hasil kerja keras kita. Padahal tenaga kita untuk kerja keras itu pun dari Dia. Kesehatan kita pun dari Dia. Saudara-saudara, ketika pun nanti hal-hal yang baik itu kamu nikmati di dunia yang diciptakan Tuhan ini, tetaplah takut akan Tuhan. Jangan izinkan iblis mengajakmu untuk meninggikan dirimu, tapi tetaplah tinggikan Tuhanmu. Tuhanlah yang membuat ini semua terjadi. Saudara-saudara, saya tidak malu mengatakan, kebetulan saya anak satu-satunya, dan ibu saya seorang janda. Sejak saya berumur 3,5 tahun, kami cuma berdua. Kami melalui kemiskinan. Semua pekerjaan saya kerjakan, kecuali mencuri. Saya tidak mau. Meleles, jual abu padi, jual sate kerang, jual es ganepo. Mungkin kalian aneh mendengar es ganepo. Sekarang nggak ada itu. Sekarang banyak es krim ya. Kalau dulu es ganepo itu kayak
apa itu, kayak pipa-pipa dia, kayak lilin-lilin gitu. Es ganepo, makanya ada istilah waktu itu, es ganepo tukar selop gitu ya. Karena es itu bisa ditukar dengan sandal pertakus. Ada sandal yang koyak, nggak bisa dipakai, bisa tukar dengan es, barter. Nanti ini sandal kita kumpulin, kita jual ke tukang butut. Abu Padi nangkap bola di lapangan tenis orang-orang kaya, narik becak BSA 2 tahun waktu SMA. Itu kita lakukan karena kemiskinan. Lalu kita akhirnya jadi pendeta, bisa S2, bisa S3. Ada orang tua kadang-kadang saya dengar mengatakan kepada ibu saya, "Eda, enak kali Eda ya, satunya anakmu, tapi bisa seperti ini." Lalu saya ingatkan ibu saya, hati-hati mak, ini jebakan iblis. Jangan sampai mama mengatakan, "Iyalah Eda, karena ya aku tahankannya, gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, pinjam sini." Memang begitu waktu itu. Kutahankannya makan nasi sama garam aja, makanya itu bisa begitu. Jangan ya mak ya. Katakanlah, ya Eda, itu semua Tuhan yang mengatur. Kalau dari kekuatanku apalah yang bisa kulakukan. Tapi Tuhan melakukan semuanya untuk kami. Itunya itu Eda. Kemarin juga malam minggu, tadi malam saya membawa renungan Natal. Lalu seorang si tua mendekati saya. "Wah, pendeta memang berdarah dingin," katanya. "Hah? Kenapa?" "Malam ini peserta pengunjung Natal sangat ramai." Duh. Bukan aku yang membuat itu. Bapa yang di sorga yang mengatur itu semua. Gak ada istilah berdarah dingin. Dari mana pula dia tahu darahku dingin, ya kan? Tangan dingin, bertangan dingin ya rupanya istilahnya. Pendeta bertangan dingin katanya. Tidak ada itu Le. Tuhan semua yang mengatur. Tuhan yang menggerakkan jemaat umat untuk beribadah. Tuhan yang membawa saya kemari untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhan semua yang mengatur itu Le. Bukan saya. Oh begitu? Iya. Hanya saya harus menegaskan itu. Kalau tidak, saya akan dibawa ke dalam pencobaan. Saya akan jatuh kepada kegelapan dan saya melupakan semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang memelihara hidup saya sampai hari ini. Itu harus dijaga. Saya harap saudara juga menjaga itu nantinya. Tapi ketika pun sebaliknya nanti terjadi bagi saudara, saudara tidak memiliki kuasa, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan, saudara tidak punya apa-apa, tetap miskin, menderita, bahkan saudara mungkin sakit, saudara nanti ya sekarat, penuh dengan kekurangan. Pada saat seperti juga saudara harus hati-hati. Karena pada saat seperti itu iblis juga akan datang. Betul kan? Memang Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Lihatlah hidupmu. Kau kan sudah berdoa supaya lepas dari kemiskinan ini. Kau tetap miskin, bahkan lebih miskin. Kau sudah berdoa supaya kau sembuh, tapi lihatlah, kau tetap sakit, bahkan lebih parah. Tuhan itu tidak adil, ya kan? Lalu kita pun mengatakan, "Ya Tuhan, kau tidak adil. Kenapa kau tidak mendengarkan doaku? Kenapa kau biarkan aku sampai miskin begini terus mulai dari lahir?" Kita mengaminkan kata-kata si iblis. Saudara-saudara, tadi sore saya menjelaskan, ada pengalaman saya menghadiri pesta perkawinan. Saya tidak usah sebut marganya ya. Ada seorang perempuan, dia bukan gadis, bekas istri orang juga. Kawin dengan seorang bapak-bapak yang usianya sudah 20-an ke atas. Lalu ibunya bertanya, "Buru,
yang sudah kau pikir-pikirnya, yang sudah kau timbang-timbangnya kawin sama si Anu itu, dia sudah 20-an tahun di atasmu loh, sudah tua. Lalu borunya ini bilang, "Mak, aku sudah bosan miskin, Mak. Kenapa Mamak lahirkan aku dalam kemiskinan?" Katanya. Terkejut mamaknya. Mamaknya ini yang bercerita ke saya. Karena saya hadir. Waduh. Dia bosan dalam kemiskinan. Lalu menyalahkan ibunya. Melahirkan dia hidup di dalam keluarga miskin. Keluarga ibunya yang miskin. Saudara-saudara, jangan-jangan di antara kita ini ada yang seperti itu. Ketahuilah, itu strategi iblis. Siapapun ibu atau ayah di dunia ini tidak pernah mengharapkan kemiskinan di dalam hidupnya. Ketika ibu kita masih anak gadis, dia sama seperti kalian, bercita-cita ya mengharapkan hidup bahagia setelah kawin dengan suaminya ini. Punya ini, punya itu, punya penghasilan tetap, tidak miskin kali lah. Kalaupun tidak kaya kali, ya tidak miskin kali, begitu ya. Tapi kadang-kadang harapan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Dia dulu jangan-jangan belum miskin, sesudah kawin malah jadi miskin. Dia dulu mungkin miskin, sudah kawin pun masih tetap miskin, bahkan lebih miskin. Apakah dia menginginkan kemiskinan itu? Tidak. Dia miskin, bahkan mungkin dia tidak pernah membeli baju baru, tidak pernah bermakeup, tidak pernah ke salon. Kenapa? Supaya uang yang dia kumpulkan ada untuk dikirimkan kepada kalian, anak-anaknya. Supaya kalian punya biaya kuliah, biaya sekolah. Supaya sekolah kalian tidak putus di tengah jalan. Dia tidak menganggap kemiskinan yang dialaminya itu kemiskinan. Karena di dalam visinya, anaknya akan menjadi seorang sarjana, anaknya akan menjadi seorang yang berhasil, anaknya akan menjadi orang. Coba bayangkan, ketika dia punya visi, harapan seperti itu, tiba-tiba dia mendengar anaknya hamil. Karena pergaulan bebas dan tidak meneruskan perkuliahan. Aduh, dia nggak tahu bagaimana menghadapi kawan satu kampungnya. Bapak ini yang tadinya rajin ke kedai, tidak berani lagi ke kedai kopi. Mengurung diri di ladang, mengurung diri di rumah. Dia malu kepada masyarakatnya karena itu tidak diharapkannya. Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi. Saudara tidak menginginkan itu terjadi. Jadi ketika pun nanti saudara hidup tidak seperti yang kau harapkan, yang tidak seperti yang kau bayangkan, hati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai iblis menarikmu, menghakimi Tuhan, menghakimi orang tua, menghakimi sesama, menghakimi suami, menghakimi istri. Jangan. Jalanilah hidup ini bersama dengan Dia yang akan datang. Kalau Dia masih memberikan napas kehidupan kepada kita, kita dimungkinkan untuk berubah bersama dengan Dia. Apakah kita bisa memastikan kalau kita miskin maka kita tidak pernah kaya? Yang ada kita nantinya akan cepat mati. Apakah begitu saja? Oh tidak. Lihatlah kehidupan dunia ini. Lihatlah orang-orang besar. Banyak dari mereka itu orang-orang dari keluarga miskin pada awalnya. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan memberkati pendidikannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati karya-karyanya. Dia menjadi orang besar. Bisa. Lalu bisa kita katakan, kalau orang tuanya kaya, maka anaknya juga akan kaya. Belum tentu.
Belum tentu. Kalau anaknya tidak takut akan Tuhan, kalau anaknya tidak tahu mensyukuri apa yang dimiliki orang tua dan menggunakan apa yang dimiliki orang tua bersama dengan Tuhan, hancur. Mereka akan jatuh ke dalam narkoba, ganja, seks bebas, berurusan dengan yang berwajib. Bisa hilang kekayaan orang tua itu. Kalau kebetulan saudara anak-anak orang kaya, hati-hati. Kekayaan juga tidak kekal. Semua bisa hilang. Saudara-saudara, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita ini? Hidup kita ini sangat singkat. Kalau bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, puji Tuhan, haleluya. Tapi apakah saudara bisa memastikan umurmu sampai setinggi itu? Belum tentu. Kita tidak tahu umur kita. Karena umur kita, usia hidup kita bukan di tangan kita. Itu di tangan Dia. Dia yang akan datang. Dia yang di depan pintu akan bertanya, Budi, apakah kau sudah bisa kubawa hari ini? Anton, Murni, sudah bisa kubawa hari ini? Kadang-kadang Tuhan tidak bertanya. Cetek, langsung diputar tombolnya, habis. Terjadilah keriuhan, tangis-tangisan di rumah itu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak tahu waktunya. Marilah kita mengisi hari-hari hidup kita ini melayani Tuhan, melayani sesama, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, melakukan hal-hal yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, hati orang tua, hati sesama, saudara-saudara kita. Berhentilah melakukan yang jahat, berhentilah menyakiti saudara-saudaramu, menyakiti orang tuamu, menyakiti teman-temanmu. Waktunya bagi kita untuk membangun kehidupan dalam kebaikan dari Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan senang? Karena senangnya Tuhan, maka Dia memberikan umur yang panjang kepada kita. Karena kita memberi makna, memberi arti kepada orang banyak di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terus-menerus menyakiti orang lain, melukai orang lain, jangan-jangan Tuhan akan jugul nih bayon, tok katanya langsung. Ya kalau langsung diketok masih lumayan, ini enggak. Dimasukkannya dulu bibit yang parah itu. Kita tersiksa dulu dibikinnya. Nah, itu yang mengerikan. Oleh karena itu, saudaraku, ketika masih diberi Tuhan napas kehidupan, bijaklah menjalani hidupmu. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah setiap hari, setiap saat, dan hiduplah bersama Tuhan. Ketika saudara hidup bersama Tuhan, maka kedatangannya mau jangka panjang menghakimi dunia, ataupun kedatangannya mau mengakhiri hidupmu. Kita tidak perlu ketakutan, kita tidak perlu gemetar, kita tidak perlu histeria. Kita akan senyum, kita akan mengatakan, selamat datang Tuhan. Welcome Jesus. Bring me to your eternal house. As your promise before. Katakan itu kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu malam ini, kami diingatkan kembali bahwa dunia ini dan segala isinya, hidup kami dan segala apa yang kami miliki, itu adalah terbatas. Itu bukanlah kekal, dan itu akan memiliki akhirnya. Matahari, bulan, bintang-bintang pun memiliki akhirnya. Kuasa-kuasa di langit pun memiliki akhirnya. Apalagilah kami
yang adalah debu, yang menerima hembusan nafas kehidupan yang daripadamu. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami mengisi hari-hari hidup kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dengan mengisi hari-hari hidup kami dengan yang baik, melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu, menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kami masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika pun nanti pada waktunya Tuhan memberikan keberhasilan kepada anak-anak-Mu ini, kepada jemaat-Mu ini, kiranya Tuhan menjaga mereka supaya tidak jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan, ketamakan, tetapi biarlah mereka selalu merendahkan hatinya di hadapan-Mu dengan penuh syukur, mensyukuri setiap pemberian dan pertolongan Tuhan. Ketika pun nanti pada waktunya jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini mengalami hal-hal yang tidak Dia harapkan, jagai mereka Tuhan, agar mereka tidak juga menghakimi Engkau, menghakimi orang tua, atau menghakimi sesamanya, bahkan mereka tidak menghakimi dirinya sendiri. Ketika pun kami kaya atau miskin, ketika pun kami berkuasa atau tanpa kuasa, ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, maka hidup ini akan penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan kami ada di dalam Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah anak-anak-Mu. Ada dari antara mereka yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikannya. Ada yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhirnya. Ada yang sedang berjuang mendapatkan lapangan kerja. Ada yang sedang berjuang untuk mendapatkan teman hidup. Ada yang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Ada yang berjuang untuk menikmati kesembuhan dari penyakitnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya itu kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati anak-anak-Mu ini. Hidup bersama-Mu, ada jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kita puji Tuhan. Ini saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan menjadi dasar persembahan kita, yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita serahkan yang terbaik untuk Tuhan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan diri kami dan segenap apa yang kami miliki, termasuk kurban syukur yang baru kami kumpulkan kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.